Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Mungkin ada yang lagi posisinya lagi pagi nih. Selamat pagi, selamat siang. Dimanapun rekan-rekan berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rekan-rekan sekalian, di video saya kali ini saya akan menyampaikan satu permasalahan terkait siswa yang khususnya berkaitan dengan writing, menulis gitu ya. Video kali ini saya beri judul Let's Write Our Diary. Jadi ini sebagai upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa melalui penulisan diary, ya, buku diary mungkin. Baik, kenapa sih itu saya mengambil permasalahan ini? Karena yang saya lihat itu ya memang siswa itu tidak terlalu berminat untuk menulis. Mungkin jangankan siswanya ya, gurunya juga nih harus di-push dulu, dipaksa dulu baru mau menulis gitu. Padahal banyak ide gitu. Cuman itu dia kadang ya it's about our laziness, males aja gitu ya. Oke, nah sebelum kita ke pembahasan terkait permasalahannya, saya akan menyampaikan sedikit kutipan dari seorang expert of education, nama lengkapnya itu Steve Graham. Dan beliau menyampaikan bahwa writers use this versatile skill to learn new ideas, persuade others, record information, create imaginary words, express feelings, entertain others, heal psychological wounds, chronicle experiences, and explore the meaning of events and situations. Jadi menurut beliau itu dari hasil penelitian beliau gitu ya, menulis itu atau skill menulis yang digunakan oleh para penulis itu ternyata merupakan skill atau keahlian yang serbaguna, karena dengan kemampuan menulisnya itu seseorang itu dapat mengungkapkan satu ide yang baru, kemudian bisa digunakan untuk membujuk orang lain untuk melakukan suatu hal yang positif tentunya, kemudian mencatat suatu informasi jadi lebih menguatkan ingatan kita gitu, kemudian menciptakan dunia imajiner, mungkin berhayal yang penulis-penulis hebat novel seperti itu, kemudian bisa mengungkapkan perasaan, menghibur orang lain, dan juga menyembuhkan luka secara psikologis. Nah, ini yang antik ya. Dan selanjutnya juga bisa mencatatkan pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu, bersejarah, dan sekaligus juga mengeksplor atau menggali makna dari satu kejadian. Seperti itu ternyata. Makanya mungkin rekan-rekan juga mengetahui bahwa almarhum pahlawan bangsa kita, Pak B.J. Habibie itu ternyata ketika beliau ditinggal oleh mendiang istrinya, Ibu Ainun, untuk menyembuhkan lukanya itu ternyata beliau menuliskan buku tentang kisah hidupnya, kisah cinta sejatinya dengan Ibu Ainun, seperti itu ya. Nah, jadi curhat ya teman-teman. Oke, nah masalahnya apa sih yang saya temui di kelas itu? Ternyata sebagian besar siswa itu kesulitan untuk menulis dalam kalimat bahasa Inggris gitu. Karena memang ya kemampuan menulis itu sebenarnya kemampuan yang kompleks gitu. Karena orang itu sulit untuk menulis ketika orang tersebut itu jarang membaca, jarang berinteraksi dengan bahasa yang akan digunakan untuk menulis, seperti itu. Nah, memang ya itu bukan hal yang mudah ya. Dan akar permasalahannya apa sih gitu? Yang saya analisis ternyata akar permasalahannya itu ada 3 komponen utama ya. Yang pertama itu penguasaan vocabulary atau kosakata bahasa Inggris dan struktur kalimat yang sangat terbatas gitu. Kemudian yang kedua, belum mendapatkan materi tentang menulis yang dapat mereka pahami. Jadi mereka masih bingung harus nulis apa dulu nih, gimana nih ngungkapin idenya, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir juga memang ini ya kesalahannya bukan di siswa juga,
di guru juga ya, saya sendiri merasa bahwa memang siswa itu jarang diberi kesempatan secara khusus gitu loh untuk berlatih menulis, atau mungkin ya intensitasnya kurang kurang banyak gitu frekuensinya. Nah, solusinya yang saya lakukan itu yang pertama adalah dengan learning ya, of course, dengan memberikan pelajaran yang terkaitan dengan menulis sederhana lah, minimal menulis kalimat atau dimulai dengan kata yang benar, kemudian menulis kalimat-kalimat sederhana seperti itu. Subjek itu posisinya harus di mana, predicate itu harus gimana, objek, kemudian kelas kata yang digunakan itu misalkan setelah kata kerja itu harus ada apa, kemudian setelah preposisi harus bagaimana lah, seperti itu ya. Tapi memang yang saya sampaikan itu baru bentuk-bentuk yang sederhana yang masih sering mereka temui lah, kosakata juga yang nggak rumit-rumit. Kemudian solusi keduanya adalah dengan meminta mereka untuk lebih banyak membaca, walaupun bacaannya yang sederhana gitu, yang singkat-singkat, simple kayak short story atau mungkin penggalan dongeng seperti itu. Dan juga ya, kalaupun mungkin kaitannya dengan, mungkin kalau yang jurusannya marketing atau accounting, yaitu ya sesuai dengan jurusannya, tapi materi bacaannya itu nggak terlalu banyak, dan experiencing harus memang dilakukan gitu. Latihan maksudnya di sini ya, kayak drill-drill gitu. Nah, untuk selanjutnya juga, nah ini mereka itu saya minta untuk writing diary. Biasanya kan kalau menulis sesuatu yang dipaksa kayak tugas gitu, maksudnya tugas di kelas gitu ya, dilakuin, tapi mereka nggak enjoy gitu ya, sepertinya, sebagiannya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk writing diary, di sini saya meminta mereka itu untuk mengungkapkan hal berkesan gitu yang mereka alami dalam satu minggu tuh, apa sih yang paling asik atau yang paling menarik gitu selama dalam satu minggu. Kan pertemuan dalam satu minggu itu satu minggu sekali ya untuk bahasa Inggrisnya. Jadi di pertemuan berikutnya itu siswa saya minta untuk menuliskan di buku diary-nya, ya diary-nya nggak usah yang bagus-bagus lah, buku biasa aja gitu, tapi khusus memang dikhususkan untuk buku diary gitu. Mereka diminta untuk mengungkapkan hal menarik atau mungkin yang mengharukan, yang menggugah secara emosional seperti itu, mungkin yang menyakitkan juga gitu ya, ditikung sama sohib sendiri ya, misal ini ya. Kemudian saya juga memberi kesempatan pada mereka untuk membagikan ide atau harapan, jadi nggak mesti tentang pengalaman juga sih, walaupun biasanya diary itu tentang sesuatu yang sudah terjadi ya, tapi di sini saya juga memberi kesempatan pada mereka untuk menuliskan ide atau mimpi mereka untuk di masa depan, misalkan setelah lulus mau ngapain sih, kayak gitu. Oke, next. Nah ini contoh isi diary siswa ini, misalkan kalimat yang sederhana ya, mereka misalkan minggu kemarinnya mereka ke Pangandaran nih. I'm going to Pangandaran Beach with my family at Sunday Pass. I happy there. I swimming and also buy some souvenir gitu ya. Ya, kemudian setelah dalam pertemuan berikutnya itu saya cek. Nah, saya koreksi, sambil saya diskusi juga dengan anaknya, memberikan penjelasan. Misalkan I went to Pangandaran Beach. Harusnya kan bukan I'm going ya, tapi karena sudah terjadi maka yang dipakainya adalah past tense. I went to Pangandaran Beach with my family on last Sunday. I was happy. Yang tadinya gak ada to be-nya ditambahkan, jadi I was happy. There I swam, harus pakai verb kedua, kata kerja bentuk kedua. And also, saya juga sama menuliskan ya, harusnya bought some souvenirs. And also bought some souvenirs. Nah, seperti itu. Ya memang perlu proses ya, tidak bisa instan ya, bertahap aja. Mungkin mengenalkan, ini harus dipakai to be-nya nih, ini harus pakai verb kedua nih, ini harus pakai conjunction, kata sambung kayak gitu. Itu dijelaskan terus secara bertahap tuh ya. Dan beberapa di antara mereka juga ya memang ada yang menuliskan pengalaman-pengalaman yang kayak, saya berantem nih sama ade di rumah, kayak gitu-gitulah ya. Jadi sesi curhat, ada yang diputusin lah, macam-macam yang antik-antik juga lah mereka, seperti itu, curhat-curhatan ala-ala anak muda gitu. Nah, hasilnya adalah di sini 80% itu siswa mengerjakan dengan antusias, sisanya memang tidak konsisten, kadang mengerjakan gitu, kadang enggak gitu ya. Tapi biasanya saya sampaikan pada mereka bahwa ini untuk tambahan nilai, jadi ketika nilai mereka kurang di tugas lainnya, maka diary-nya ini akan jadi tambahan nilai buat mereka, kayak gitu.
Ya saya motivasi aja sih supaya mereka semangat lagi untuk menulis walaupun mungkin cuma 1-2 kalimat kayak gitu. Nah, hasil berikutnya itu yang saya rasakan itu siswa lebih memahami penggunaan susunan kalimat yang misalkan untuk 1-2 kali nih lupa nggak pakai verb kedua misalkan akhirnya udah agak mendingan nih mereka pakai kata kerja bentuk kedua, udah mulai pakai to be yang benar, udah mulai pakai preposisi yang benar kayak misalkan apa ya waktu nggak pakai on gitu tapi pakai at misalkan untuk jam kayak gitu gitulah yang sederhana aja. Kemudian next siswa juga lebih mampu mengungkapkan emosi dan gagasan mereka. Jadi di satu sisi selain mereka mulai belajar untuk mengimprove vocabulary juga ya dan structure juga, mereka itu ternyata juga sekalian buat sesi curhat seperti tadi ya. Jadi kadang-kadang mereka kelabasan nih gitu, nggak cukup curhatnya di sesi buku diary-nya. Jadi di luar jam istirahat mereka, Bu, saya mau curhat nih, Bu, kayak gitu. Itu lo Bu yang saya tulisin tadi gini ya. Kadang ada siswa yang seperti itu ya. Oke, tapi ya enjoy aja. Jadi ngerasa kedekatan emosional yang saya rasakan dengan siswa itu lebih lebih terbentuk kayak gitu. Oke, nah ini writing is one way of healing. So let's write and have a healthy mind. Jadi siapa tahu dengan menulis itu ketika kita ada wounds, ada luka yang terpendam gitu ya, bisa sedikit mengobati luka dengan cara menulis, men-sharekan apa yang kita rasakan pada orang lain. Seperti itu. Oke, thank you everyone. Have a nice day. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat ya.